Thank you, senang banget bisa kumpul lagi dengan Anda semua di Living Community. It's been a while, tetapi memang seperti yang tadi Semi udah ceritakan, memang terakhir-terakhir numpuk semua. Tapi kebetulan waktu ditanya nama Raymond, minggu ini sama 2 minggu lagi ya, kebetulan kosong dan ya puji Tuhan saya bisa ketemu sama saudara-saudara semua. Sebenarnya kangen hangout sama Pastor Andi, Raymond, Pastor Semi ya. Dan juga kebetulan kita juga baru selesai merilis buku dengan publisher Literatur Perkantas Jatim. By the way, ada sesuatu fakta menarik bahwa Perkantas tidak pernah mempublish penulis dari GBI. Saya penulis pertama yang dari GBI. Wah, puji Tuhan ya. Itu sesuatu yang bisa menarik gitu ya. Kenapa kita menulis buku ini dan semua by the way kalau Anda ingin mendapatkannya, saudara bisa mendapatkannya lewat link. Semua penjualan dari buku ini tidak ada satupun yang masuk ke kantong saya, semuanya kita sumbangkan untuk Gospel Center Movement di Indonesia melalui City to City Indonesia. Jadi Revitalizing Church, kalau saudara ingin gereja Anda dihidupkan oleh Injil, Anda bisa join City to City dan mengikuti intensifnya. Kita akan mengadakan bahasa Indonesia intensif akhir Oktober sampai awal November selama 2 minggu. Jadi itu semua penjualan dari buku ini akan ada di sana. Saudara juga bisa mendapatkan hamper kalau saudara, kok jadi promosi gue. Cuman ini memang semuanya untuk misi ya saudara ya. Dan kenapa kita menulis? Ini karena kita ada sebuah keresahan bahwa seringkali yang menjadi fokus banyak orang Kristen adalah mencari mujizat yang mereka bisa alami di dalam Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya mujizat yang Yesus lakukan itu bukan inti dari kenapa dia datang. Dan kita ingin membawa pemahaman yang benar itu dibicarakan, didiskusikan, dikhotbahkan. By the way, ini adalah 7 mujizat Yesus yang ditulis di kitab Yohanes. Kalau saudara mau beli buku ini sebagai pemimpin komunitas, di setiap kali ada stop and reflect, saudara bisa menjadikannya bahan untuk small group saudara, menjadi bahan untuk khotbah saudara. Saudara bisa mengkhotbahkannya 7 minggu, menjadi khotbah berseri, atau mungkin menjadi studi bersama dengan small group saudara selama 7 minggu. Dan itu yang akan menjadi bermanfaat karena kita akhirnya difokuskan bukan untuk melihat mujizatnya, tetapi kita melihat apa yang menjadi message di balik mujizat tersebut. Karena ternyata 7 adalah angka sempurna dan ada kesempurnaan Kristus yang mau ditunjukkan melalui mujizat-mujizat yang ditulis oleh Yohanes itu. Karena Yohanes cuma menulis 7 saja di kitabnya, di kitab Injilnya ya. Nah, saya akan memulai langsung ya saudara ya. Saya akan menunjukkan bahwa ternyata tanda itu memang krusial. Ada banyak tanda-tanda di Indonesia yang ini hanya santai lucu-lucuan aja ya saudara ya. Kalau saudara lihat ini di sini dicari karyawan part time. Waduh. Jadi part time jadi far time ya saudara ya. Kadang-kadang ada yang salah eja jadi seperti ini saudara. Sofa dan bed. Aduh, maksudnya bed sheet. Beda I sama E itu beda loh saudara ya. Terus I-nya mestinya 2. Kemudian kalau ini orang Sunda nih pasti. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Fried chicken jadi fried chicken. Ada yang salah gitu ya. Misalnya ini nih ada rias pengantin, sanggul. Maksudnya saya tahu sih. Facial, tapi jadi Faisal, saudara. Ya, ini adalah hal-hal yang lucu-lucu yang terjadi di sana ya, saudara, di luar sana ya. Nah, ternyata di Indomaret, saudara juga bisa mendapatkan bukan hanya barang-barang, tetapi juga jodoh saudara bisa ketemu di sana, free wife. Bahkan pemerintah pun bisa membuat kesalahan yang fatal. Maksudnya jauhi narkoba, tetapi malah disuruh hide drug gitu ya, menyembunyikan narkoba gitu saudara ya. Jadi ternyata kalau tanda ini salah fahami, maka kita pun juga akan salah menerima message dari tanda tersebut. Nah, kalau saudara lihat tanda ini, saudara akan melihat bahwa di mall, saudara melihat tanda ini menunjukkan arah ke toilet. Saudara tidak akan buang air kecil atau buang air besar di bawah tanda. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang absurd, sesuatu yang bodoh.
Kenapa? Karena tanda itu bukan tujuannya. Tetapi tanda itu hanya menunjukkan arah kepada tujuannya. Tetapi yang menyedihkan seringkali orang Kristen itu hanya berhenti di tanda, tetapi tidak sampai kepada tujuannya. Jadi ini sesuatu yang menyedihkan menurut saya ya. Nah kalau kita lihat Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 berbicara, kita baca sama-sama, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Ayat 31 berkata apa? Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, ada dua supaya. Ternyata ada tujuannya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Yang pertama, jadi supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan yang kedua adalah supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ternyata ada tujuan. Tuhan gak ingin kita cuman hanya tinggal kepada tandanya, tetapi supaya kita melihat kepada pribadi Yesus, Mesias, Sang Anak Allah itu. Dan supaya kita memperoleh hidup oleh iman. Hidup ini di sini bukan ngomongin bios. Hidup itu kalau di dalam bahasa Yunani ada 3. Bios itu adalah sandang pangan papan. Ya, atau suke. Suke itu bicara tentang psikologi. Bios adalah akar kata dari biologi. Suke adalah akar kata dari psikologi. Yaitu bicara tentang damai sejahtera, ketenangan ya. Tapi kata-kata yang dipakai ini bukan bios atau suke. Karena itu semua menyangkut hal-hal yang fana di dalam dunia ini. Tetapi hidup di sini adalah zoe. Zoe bicara tentang hidup bersama Tuhan. Jadi ternyata tanda dan mujizat itu ditulis dan dilakukan oleh Yesus Kristus untuk supaya kita percaya kepada pribadi Yesus. Dan supaya kita memperoleh zoe. Supaya kita hidup bukan terpaku pada yang fana, tetapi kita terpaku pada yang kekal. Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan Yesus Kristus. Jadi ini yang menjadi inti dari semua mujizat yang Yesus lakukan. Nah hari ini kita akan bicara tentang what are you looking for. Dan kita akan melihat salah satu mujizat dari 7 mujizat yang ditulis di kitab Yohanes dan yang juga dibahas oleh buku kita. Apa yang kita cari? What are you looking for? Ya, seringkali kita itu salah kaprah dalam hal-hal yang kita cari. Nah kita akan membahas situasinya, bagaimana situasinya, kemudian kita membahas mujizatnya, dan kemudian kita membahas arti Injilnya. Nah di sini hari ini kita akan membahas 3 macam manusia right away. Ada yang menarik karena kita melihat situasi, mujizat dan signifikansinya di dalam setiap 3 macam manusia ini. Ya, yang pertama kita akan lihat sama-sama Yohanes 6 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena, lihat ini karenanya, mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah saudara, kita lihat manusia macam yang pertama, ya, crowd. Saudara lihat, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Crowd. Saudara, kalau saudara lihat sebuah kumpulan orang, itu belum tentu kumpulan orang itu mempunyai motivasi yang benar. Nah, saya kasih nama orang-orang yang nomor 1 ini, kan kita ada 3 macam manusia. Yang pertama adalah miracle groupies. Orang yang mengikuti Yesus, tetapi bukan karena Yesus itu Tuhan, bukan karena Yesus itu Mesias, tetapi karena mereka melihat mujizat penyembuhan, saudara. Nah, saudara, kalau saudara melihat ini merupakan tipe orang yang pertama. Nah, of course saya tidak menyalahkan mereka karena memang pada faktanya di awal perjalanan mengikut Yesus, saudara dan saya pun juga demikian. Kita mengikut Yesus karena kita membutuhkan terobosan, membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi ingat, ini bukan destinasinya. Ingat, mujizat, terobosan, jawaban doa, itu semua hanyalah tanda. Tetapi bukan destinasinya, bukan tujuan akhirnya. Nah saudara lihat di Yohanes 5 dan Yohanes 6 ini Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Di akhir kitab Yohanes tadi dikatakan bahwa Yesus melakukan begitu banyak mujizat yang tidak tercatat di sini. Kalau dicatat satu-satu bukunya nggak muat. Dan orang-orang ini melihat betapa hebatnya, betapa spektakulernya tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka pun
Orang-orang ini mengikuti Yesus. Bagus gak? Bagus. Tapi hati-hati, sekali lagi saya ingatkan, ini bukan destinasinya. Kadang kita sangat semangat, sangat heboh melihat tanda-tanda. Ada revival. Oh, gerejanya keren. Oh, penyembahannya keren. Oh, musiknya keren. Oh, ada demonstrasi kuasa Allah. Kita ke sana berbondong-bondong. Oh, ada holy laughter. Oh, ada nubuatan di sana. Oh, ada pengurapan minyak. Katanya nanti dapat terobosan. Oh, ada debu emas. Kita ke sana. Penyembahannya keren. Kita ke sana. Tetapi sekali lagi, itu bukan inti. Kenapa kita harus mengikuti Yesus? Problemnya banyak orang yang cuman berhenti mencari tanda-tanda, stop, selfie di sana, mengagumi tanda-tanda, atau mengagumi dan membicarakan orang yang jadi penunjuk arah. Saudara pernah nggak? Saudara tersesat, kemudian ketemu sama orang, dan orang itu menguasai medan. Wah, Anda kagum dengan si penunjuk arah itu. Anda bahkan cerita. Masalahnya, orang yang jadi penunjuk arah itu bukan tujuannya. Saudara, hamba Tuhan, kalau kita mengagumi hamba Tuhan boleh nggak? Ya boleh aja. Tetapi hamba Tuhan itu hanya penunjuk arah. Jangan kagum terhadap dia, tetapi kagumlah terhadap siapa yang hamba Tuhan itu bicarakan. Gagal paham, gagal tujuan. Itulah yang terjadi dengan banyak orang. Nah, kalau saudara lihat selanjutnya, ya kita terus karena kita masih ada banyak ayat yang akan kita bahas. Ayat 3 sampai ayat ke-5. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Nah, ini ayat 4 nanti kita akan kembali ke situ. Tetapi saya perlu menyebutkan ada sesuatu signifikannya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Nah, kita simpan ini dulu bahwa ini adalah hari raya Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Nanti kita akan bicarakan lagi, kita akan keluarkan lagi Paskah. Ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Nah, saudara lihat ya, ada efek buruk loh kalau kita itu cuman hanya menjadi miracle groupies. Kenapa efek buruknya? Nah, Yesus melihat ada efek buruk. Dan dia melihat orang-orang ini dari tadi ngikutin dia bukan karena dia, tetapi karena mujizat yang dia lakukan. Akhirnya apa? Orang-orang itu akan capek. Kalau saudara cuman hanya ngikutin tren, saudara hanya ngikutin mujizat dan tanda-tanda, dan Anda hanya menonton, Anda akan capek. Seringkali dalam kebudayaan orang Asia, orang Indonesia, bahkan mungkin menurut saya kebudayaan di dunia lah, kita itu suka sekali ikut-ikutan, betul atau tidak? Waktu sepedaan, sepedaan semua, ngomong tentang diri saya sendiri ya. Waktu maraton, ya semuanya ikutan maraton. Waktu pakai sepatu merek tertentu, karena nggak boleh nyebut nanti ya, nanti dikirain promosi. Semuanya pakai sepatu itu, ya kan? Yang ada tulisannya apa tuh? NMD atau apa gitu ya. Restoran baru ngetren, semuanya pakai itu. Cafe baru ngetren, rame banget. Semua ngikut, semua follow. Manusia memang suka sekali tren. Saya pernah ketemu sama temen di luar negeri pas lagi jalan-jalan di sebuah negara gitu ya, ketemu terus saya ngeliat dia lagi ngantri. Gue lihat dia ngantri, saya tanya, lu lagi ngantri apa? Gue nggak tahu bro, semuanya pada ngantri, gue juga ikutan ngantri. Ya, saya kaget, nggak tahu semua pada ngantri, tapi kalau ngantri pasti keren gitu saudara. Saudara lihat tren itu memang heboh pada awalnya, tetapi nggak bisa tahan lama, pasti bosen, pasti capek. Kenapa? Karena nggak tahu alasannya. Jadi kalau saudara hanya mengikuti tanda mujizat, saudara pasti akan capek dan saudara pasti akan bosan dan saudara akan pasti akhirnya saudara akan lelah, letih, lesu. Nah, kita teruskan ceritanya. Ayat 6 dikatakan, hal ini dikatakannya untuk mencobai dia. Kenapa? Tadi Yesus bilang sama Filipus bahwa ini orang-orang perlu dikasih makan. Kemudian jawab Filipus kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Nah, saudara lihat di sini, kita akan ambil pelajarannya, nanti kita akan masuk ke dalam Injilnya. Ya,
Tapi saudara lihat di sini, ini adalah respon kecenderungan manusia. Ini adalah respon yang sangat manusiawi. Waktu kita dihadapkan dengan dilema, waktu kita dihadapkan dengan masalah dan pergumulan, right away ada beberapa dari saudara seperti Filipus. Kita cenderung memakai kalkulator kita. Filipus ini kelihatannya sepertinya orang yang suka bikin budget. Langsung hitung-hitung. 200 dinar adalah gaji 6-8 bulan. Mungkin saudara adalah orang yang seperti Filipus. Dan jawaban Filipus adalah jawaban yang sangat manusiawi. Nggak ada yang salah sih dengan itu. Memang faktanya di sana ada ribuan orang. Dan dengan kondisi uang yang mereka miliki saat itu, tidak mungkin membeli makanan untuk orang sebanyak itu. Namun Yesus menanyakan itu bukan supaya Filipus hitung-hitungan, bukan. Tetapi dia melihat sekelompok orang yang kelelahan yang mengikuti dia karena hanya ikut-ikutan tren. Dia ingin memberi kesempatan kepada orang-orang tersebut untuk mengalami kehadirannya secara murni yang sesungguhnya. Sayangnya Filipus tidak mengerti hal itu sehingga ia malah mengeluarkan kalkulatornya dan mulai menghitung. Hasil perhitungannya adalah impossible, mustahil. Jadi Filipus pesimis. Nah, kalau Filipus pesimis, Andreas skeptis. Ia juga melihat mujizat yang Yesus buat, tetapi seakan juga dia tidak percaya. Kata-katanya menunjukkan demikian. Kalau mau makanan ada sih Tuhan. Itu loh, ada satu anak yang punya anak kecil sih bawa 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa sih gunanya untuk orang sebanyak ini? Dengan kata lain, Andreas sedang berkata, kayaknya nggak mungkin lah, kayaknya nggak bakalan cukup lah. Mungkin saudara dan saya adalah orang-orang yang suka ngelihat mujizat. Tetapi saudara nggak yakin kalau mujizat itu juga bisa terjadi dalam hidup kita. Seorang anak punya 5 roti dan 2 ikan bisa apa sih? Apa sih makanan yang sesedikit itu memberi makan ribuan orang yang lagi lapar? Itulah pikiran Andreas. Dan juga pikiran anak kecil itu mungkin. Tetapi Yesus, ya ia tetap memberitahukannya kepada Yesus. Nah, dalam hidup kita sering merasa kita tidak punya banyak kemampuan. Kita tidak punya sumber daya seperti orang lain. Apakah itu masalah? Sebenarnya ya boleh jujur, nggak masalah. Karena yang Tuhan minta, yang Tuhan bisa lakukan itu bukan seberapa banyak yang kita punya. Tetapi apapun yang ada kepada kita, Dia mau kita percaya kepada Yesus. Karena Yesus tahu apa yang akan dilakukannya. Ingatlah prinsip ini. Tuhan selalu bekerja dengan apa yang ada pada diri kita. Bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayakan apa yang kita miliki kepadanya. Kita bisa belajar something. Christ works beyond our human ways. Yang setuju katakan amin. Amin. Makanya Yesaya 55 ayat 8-9. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Demikianlah tinggi langit di atas bumi. Jalanku, tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tentu saja Tuhan mau kita membuat rencana. Is that wrong if we have plans? Of course not. Tetapi seringkali Tuhan bekerja di luar dari rencana kita. Tuhan berkarya di luar dari apa yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi dari sini saja kita sudah bisa belajar bahwa kita perlu mempercayakan apa yang kita miliki, semua keadaan kita kepada Dia, kepada Sang Pemberi mujizat, dan bukan hanya cari mujizatnya. Nah, terus kita teruskan ya. Kita teruskan. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, kita masuk ke dalam tipe orang yang kedua. Jadi yang pertama adalah miracle groupies, ya, hanya ikut-ikutan karena ingin nonton mujizat. Nah, yang kedua ada progres, ada kemajuan. Ini adalah miracle addicts. Orang yang mengalami experience tanda mujizatnya, ya. Nah, kalau saudara lihat
bagaimana cerita ini berakhir, 5.000 orang makan, ya, konon dengan istri dan anak-anaknya kira-kira 20.000 atau 25.000 orang makan di sana. Kenyang, bahkan masih sisa 12 bakul. Nah biasanya kalau kita menceritakan kisah 5 roti dan 2 ikan, kita berhenti sampai di sini. Wah, kita punya sisa 12 bakul. Ya, kita punya kelimpahan yang luar biasa gitu ya. Tetapi ceritanya itu tidak berhenti di situ. Dan kita bisa melihat bagaimana ada progres antara orang-orang yang menonton. Mereka menonton, mereka mengikuti, mereka menghadiri. Dan mereka sekarang bukan cuma hanya nonton aja, tetapi mereka mengalami. Saudara mesti tahu ya, selain air menjadi anggur, ya, by the way, air menjadi anggur itu adalah mujizat yang pertama yang Yesus lakukan, yang ditulis juga oleh Yohanes, ya, Rasul Yohanes. Itu adalah mujizat yang dirahasiakan, mujizat yang sangat privat. Orang-orang nggak tahu dari mana anggur itu datang kecuali yang punya pesta dan manajer dari pesta tersebut dan Ibu Yesus. Nah, orang-orang selama ini belum mengalami mujizat langsung. Mereka hanya nonton. Yang mengalami mujizat adalah orang-orang yang sakit. Nah, mereka nggak semuanya sakit. Sedangkan mujizat yang Yesus lakukan adalah menyembuhkan orang sakit. Tetapi pada saat itu, semua orang lapar. Mereka semua mengalami mujizat. Saudara dilawat Tuhan. Saudara dilawat kuasa Tuhan. Saudara mengalami mujizat Tuhan. Doa saudara dijawab. Penyakit saudara disembuhkan. Saudara mengalami terobosan. Saudara mengalami multiplikasi berkat. Bayangkan ini, kalau semua roti itu gak habis-habis. Saudara mengalami mujizat. Bagus gak? Bagus. Orang-orang itu mengalami mujizat. Bagus gak? Bagus. Kalau orang Indonesia roti nggak habis-habis, mungkin dibungkus dibawa pulang, ya kan? Ya, dibawa pulang aja gitu deh, tapau, ya. Tapi lihat ke sini, saudara. Mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan, bagus. Tetapi ini juga bukan destinasinya, ini bukan tujuannya. Kadang kita orang Kristen berhenti di sini juga. Yang kita cari adalah pengalaman dengan mujizat. Bahkan ini bahaya. Loh, kok bisa bahaya, pastor? Kan bagus mengalami mujizat. Iya, bagus. Tetapi kalau kita cuma hanya berhenti di sini, setelah kita mengalami mujizat, cara kita mengalami mujizat itu bahkan kita buat formula 3 langkah untuk mendapatkan mujizat, 5 langkah untuk mendapatkan mujizat. Nah, kalau saudara berhenti di sini saja dan saudara nggak sadar bahwa ada makna, ada pesan yang lebih daripada sekedar mengalami mujizatnya, saudara akan gagal paham dan juga salah tujuan juga. Coba bahayanya di mana? Ada nanti orang-orang yang akan merasa tinggi hati. Aku lebih baik dari orang lain. Kenapa? Karena buktinya apa? Waktu aku puasa, aku mengalami mujizat. Wah, mujizat yang gue alami kenapa? Karena gue bisa puasa. Oh, waktu aku doa, aku mengalami ini, terobosan. Gue bisa mengalami terobosan kenapa? Karena Tuhan dengar doaku. Kenapa? Karena aku doa 1 jam setiap hari selama 40 hari misalnya. Sehingga apa yang terjadi? Ada suatu kesalahpahaman, kegagalpahaman. Aku lebih baik dari orang lain. Aku dapat mujizat. Aku lebih rohani dari orang lain. Dan memang itu adalah natur manusia untuk mencari formula untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, saya perlu tekankan kepada saudara. Kalau saudara lihat di dalam cerita Kristus, semua mujizat yang dilakukan itu semua prerogatif Kristus sendiri. Miracles is unmerited favor of God. God's mercy and His grace at work. Itu bukan gara-gara orangnya melakukan sesuatu maka Tuhan melakukan mujizat. Tetapi itu semua karena kasih karunia Tuhan semata. Buktinya apa? Ada begitu banyak orang yang sakit tetapi tidak semua Yesus sembuhkan. Misalnya di kolam Bethesda, ada ribuan orang sakit di sana. Tetapi Yesus cuma menyembuhkan 1 orang. Ada banyak orang sakit yang tidak Yesus sembuhkan. Tetapi kalau Tuhan sembuhkan, itu semata-mata, it's unmerited favor of God. Itulah sebabnya kalau kita cuma hanya berhenti di fase ini, hanya mengalami mujizat Tuhan, kita hanya puas dengan tanda-tandanya. We enjoy the miracle, but we forgot where did the miracle comes from. We forget who gave the miracles. We forget we don't deserve
the miracle. Kita ini sebenarnya nggak layak untuk terima mujizat. Akhirnya kita hanya menikmati berkatnya dan lupa siapa yang memberi berkat. Akhirnya kita hanya menjadikan Tuhan, membuat Tuhan menjadi sarana. Itulah sebabnya berhati-hatilah agar kita tidak kecanduan oleh mujizat. Yang setuju katakan amin. Karena ini sekali lagi hanyalah tanda, sign, bukan tujuannya. Nah, kita teruskan ya. Kita teruskan. Ada sesuatu yang menarik di sini. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, ayat 14 nih. Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, ayat 15, kita baca sama-sama pelan-pelan. Saudara di rumah bisa baca keras bersama dengan saya. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah saudara, kalau saudara berhenti sampai nomor 2, jadi miracle groupies, kemudian miracle addict saja, hanya cari mujizat. Lihat, orang-orang itu hanya menjadikan Yesus sebagai nabi. Kemudian apa yang terjadi? Mereka ingin menjadikan Yesus raja. Loh, bukankah itu adalah sesuatu yang memenuhi nubuatan dari perjanjian lama? Iya, tetapi Yesus tahu mereka mau menjadikan Yesus raja bukan yang sesuai dengan kehendak Bapa, tetapi raja yang menjadi raja melalui kekuatan politik. Raja yang menjadi raja tanpa salib. Raja yang menjadi raja tanpa pengorbanan dan cucuran darahnya. Raja yang menjadi raja untuk menggulingkan pemerintahan Romawi dan mengembalikan keemasan dan kejayaan zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Jadi mereka salah fokus. Mereka ingin menjadikan Yesus untuk mendapatkan sarana, menjadikan Yesus sarana untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi raja yang apa? Raja yang menjadikan orang sakit sembuh, raja yang ngasih-ngasih makan, raja yang melakukan mujizat. Itulah mengapa Yesus menyingkir. Yesus ini sebenarnya menyatakan siapa dia sebenarnya. Tetapi yang mereka bingungkan adalah mujizatnya. Yang mereka cari adalah rotinya. Yang mereka ributkan adalah berkatnya. Dan mereka mau membuat Yesus menjadi raja versi mereka. Bukan seperti yang dirancangkan oleh Bapa di surga. Itulah sebabnya mengapa Yesus menyingkir. Itulah sebabnya kalau kita cuma berhenti kepada mujizat, kita akhirnya hanya ingin sesuatu yang menjadi versi kita. Nah, kalau saudara ada di nomor 1, saudara ada di nomor 2, kita semua perlu bertobat. Kita semua perlu jujur di hadapan Tuhan. Supaya kita nggak salah faham. Supaya kita nyampe ke destinasinya. Karena kalau enggak, saudara akan hanya berhenti di tandanya. Amin, saudara. Nah, kita lanjutkan. Kita lompat ke ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Ya, jadi dari 14, 15, 16, kemudian kita lompat ke ayat 25. Kita lompat 10 ayat. Jadi ceritanya sebelum saya baca ayatnya, Yesus menyingkir, dia ke seberang. Dan orang-orang cari Yesus. Kenapa? Orang-orang itu benar-benar kesengsem. Kenapa? Karena mereka baru makan, kenyang, sisa 12 bakul lagi. Ini berlimpah-limpah berkatnya. Bukankah ini yang disukai oleh orang Kristen? Wah, biarlah berkatmu berlimpah-limpah ya. Menjadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu adalah hal yang kita sukai ya saudara ya. Itulah sebabnya orang itu terus cari Yesus gitu ya. Makanya ya kadang-kadang kalau kita cari Yesus tuh apakah kita cuma cari berkatnya atau benar-benar cari Yesus. Dan akhirnya mereka benar-benar menemukan Yesus. Baik gak? Baik. Cuman menemukan Yesus untuk suatu motivasi yang lain. Ya, coba kita lihat. Jadi ceritanya, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, Rabi, kapan engkau tiba di sini? Bila mana engkau tiba di sini? Ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Nah, tanda-tanda yang menunjukkan aku sebenarnya. Kamu cuma berhenti di tanda-tandanya, dan kamu mau menjadikan aku raja versimu gitu ya. Melainkan, kenapa? Karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dengan kata lain, Yesus menyingkir, dia menegur orang-orang itu
Dia ingin berkata kepada orang-orang itu, kamu cari Yesus karena kamu diberkati sesuai dengan yang kamu mau. Doamu dijawab. Kamu jadikan aku raja. Kenapa? Raja yang ngasih-ngasih makanan. Saudara, kekristenan bukan hanya tentang mengalami kuasa Tuhan atau mengalami mujizat Tuhan. Tetapi kekristenan adalah hubungan kasih antara Tuhan dengan umatnya. Relationship. Apakah mujizat salah? Enggak. Tetapi kalau itu menjadi fokus, kalau kita hanya berhenti, hanya mengalami mujizat, maka kita gagal paham dan salah fokus. Kemudian Yesus mengatakan sesuatu. Jangan berhenti pada hal-hal yang fana yang kamu cari. Kenapa? Kalau kamu cuma hanya mau tanda, artinya kamu cuma mau hal-hal yang fana. Kemudian ayat 27 dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jangan berhenti sampai tahap mencari terobosan dan mujizat saja. Kenapa? Karena itu fana. Kita mencari mujizat kesembuhan. Kalau sudah disembuhkan, saudara sehat. Apakah saudara masih bisa sakit? Yes. Lazarus yang dibangkitkan, apakah Lazarus akhirnya mati atau dia langsung ke surga? Mati lagi lah Lazarus. Kalau kita mencari mujizat terobosan finansial, lalu kita diberi terobosan secara finansial dan berkat materi, apakah uang yang kita dapat itu bisa habis? Bisa. Mujizat itu sementara. Semua hal-hal yang kita terima secara jasmani itu tidak kekal. Namun hidup yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu Zoe di dalam Yesus Kristus, Zoe itu kekal. Itulah yang menjadi inti dari apa yang Yesus lakukan. Lalu kata mereka kepadanya, wah seakan-akan mereka masih nggak convince. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada siapa? Dia yang telah diutus Allah. Kemudian kita loncat ke ayat yang ke-30. Nggak loncat ya, langsung ya. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami lihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Ini seakan-akan kayak ngomong gini ya sama Tuhan. Orang-orang Yahudi ini kalau bahasa Jawanya ngeyel, tahu nggak ngeyel? Resek gitu. Udah lihat tanda, udah mengalami mujizat, dapat makan. Mereka masih minta tanda lagi. Mereka berkata, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga. Jadi dengan kata lain mereka berkata nenek moyangnya dapat roti dari Tuhan karena taat kepada Musa. Makanya Tuhan menyertai mereka. Padahal itu pemikiran yang salah saudara. Kita tidak diberikan mujizat karena ketaatan kita loh. Atau karena kita lebih baik dari orang lain makanya kita dapat mujizat. Seringkali ini salah. Kenapa? Kita berpikir bahwa keperkenanan Tuhan terhadap kita itu yang menjadikan hidup kita penuh mujizat. Sehingga kalau kita mengalami mujizat itu menjadi ukuran kerohanian. Wow, itu bukan kekristenan. Pemikiran yang salah. Mujizat semata-mata adalah kasih karunia. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan bangga bila Tuhan memberikan kita mujizat. Seakan kita lebih baik daripada orang Kristen lain. Atau orang yang kurang gospel. Atau orang yang kurang doa. Gak bisa bahasa roh. Karena dia bisa memberikan mujizat kepada siapapun yang dia mau sesuai kehendaknya. Bahkan kalau saudara baca mengenai orang yang mendapatkan mujizat di kolam Bethesda. Waktu ditanya orang Farisi, siapa yang ngasih kamu mujizat? Orang itu gak even tahu siapa Yesus. Siapa bilang kamu harus melakukan A, B, C, D, E untuk menerima mujizat? Tuhan bisa memberikan mujizat bahkan kepada orang yang tidak percaya. Dan kemudian yang dibahas dari tadi adalah roti. Ternyata ini ada hubungannya dengan ayat yang keempat tadi. Paskah. Masih ingat Paskah? Hari Raya orang Yahudi. Kenapa dari tadi yang dibahas adalah roti? Nah, untuk mengerti ini Anda perlu mengerti kenapa dari tadi itu ditulis oleh Yohanes, Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Nah, saudara perlu tahu, Passover itu adalah hari raya di mana mereka merayakan hari terakhir Tuhan melepaskan umat Israel dari Mesir. Karena hari itu adalah tulah yang ke-10 di mana semua anak sulung di Israel mati kecuali rumah
orang Israel, di mana di rumah itu ada olesan darah di ambang pintu dari domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kalau ada olesan darahnya, maka malaikat maut pass over, dilewati. Rumah itu dilewati oleh malaikat maut, dan malam itu mereka semua makan roti yang tidak beragi. Dan waktu mereka di padang gurun, Tuhan memberi mereka mana juga yang dipercayai bahwa mereka ditolong Tuhan dan mereka dipelihara Tuhan oleh karena mereka taat kepada hukum Musa. Jadi gara-gara mujizat inilah dan mereka dapat makanan, yaitu roti yang dipecah-pecahkan oleh Yesus. Mereka dari tadi berpikir, dengarkan saya, ini signifikansinya. Mereka berpikir Yesus adalah Musa yang baru, nabi yang baru. Dari tadi Yesus menyatakan dirinya, tetapi semua orang hanya berhenti di nomor 2. Mereka berpikir ada Musa baru, ada nabi baru, ada formula baru untuk mendapatkan mujizat seperti nenek moyang mereka. Itu loh kesalahannya. Nah, baca ayat 32. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Nah, ini adalah mestinya intinya. Tetapi mereka kurang yakin kalau bahwa inti dari semua ini adalah percaya kepada Yesus. Mereka mulai menceritakan bagaimana dulu nenek moyang mereka bla 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 bla. Lihat ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 35, kita baca pelan-pelan. Ini adalah intinya. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akhirnya setelah muter-muter menjelaskan dari tadi tentang siapa dirinya, kita masuk ke dalam orang yang ketiga ini. Orang yang melihat karya penebusan Yesus Kristus beyond the miracles, lebih dari mujizat yang dilakukannya. Nah, ada sesuatu yang menarik, saudara. Yesus kemudian kita lompat ya. Kalau saya anjurkan saudara baca seluruh perikop Yohanes 6 ini. Yesus lompat ke ayat 57. Dia bilang begini kepada orang-orang di sekitarnya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu. Dan buktinya mana? Roti itu. Roti yang fana, mujizat yang kamu cari itu. Mereka semua mati kan? Tetapi barang siapa makan roti ini, yaitu dirinya. Karena akulah roti hidup itu. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi setelah di ayat 33 dan 35 Yesus bicara kepada mereka, I am, bahwa dialah yang sebenarnya harus mereka cari. Dia menjelaskan gimana mereka harus percaya itu seperti apa. Makan aku, makan rotiku. Akulah roti ini. Ayat 57 dan 58. Sayangnya reaksi orang-orang Yahudi tidak seperti seharusnya. Lihat ayat 60. Reaksi mereka. Nah, sekarang reaksi mereka ini bisa menjadi refleksi. Apakah itu menjadi reaksi kita? Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Dan kalau kita loncat di ayat 66, kita baca sama-sama. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, Yesus ini luar biasa ya, orangnya gak insecure sama sekali ya. Ngelihat murid-muridnya pada mengundurkan diri, dia bilang, lu gak mau ikutan juga tuh sama mereka, mengundurkan diri. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian, kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga ngikut mereka? Jawab Simon,
kepada Yesus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya. Pisteo. Bukan hanya percaya biasa, tetapi mempercayakan hidup kami. Dan tahu, bahasa aslinya adalah ginosko. Tahu secara intimate, secara intim bahwa engkau adalah kudus dari Allah. Nah saudara, gospel connection-nya. Saya cuma punya waktu 5 menit. Saudara-saudara lihat sini. Dikatakan bahwa barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Barang siapa makan roti, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Mungkin saudara bingung. Tadi ngomong roti, sekarang ngomong makan. Kenapa kok makan? Kenapa makan ini sangat signifikan? Bahkan dikatakan kalau kamu gak makan, kamu akan mati. Tetapi barang siapa makan, kamu akan hidup. Bahkan kalau saudara baca Matius 26 ayat 26, yaitu judul perikopnya penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Mirip ya situasinya seperti memberi makan 5.000 orang itu. Mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Dan dia berkata apa? Ambillah, makanlah, ini tubuhku. Kenapa? Kok Yesus dari tadi ngomong roti, kemudian dia juga ngomong makan? Apa signifikansinya? Saudara dengarkan saya. Inilah Injilnya. Inilah Injilnya. Kenapa? Karena kita harus kembali kepada kitab Kejadian. Karena apa? Di kitab Kejadian, waktu dosa terjadi, waktu dosa masuk ke dalam dunia, dikatakan Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu, siapa itu? Hawa, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian, yaitu pengetahuan baik dan pengetahuan jahat, karena dia ingin menjadi seperti Tuhan. Lalu ia apa? Mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Hawa mengambil dan memakan buah dari pohon terlarang itu. Yesus berkata saat di malam terakhir bersama murid-muridnya, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Itu adalah kontras dari Hawa. Bahasa ambil dan makan adalah bahasa pemberontakan di kitab Kejadian. Hati yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi melalui karya Kristus, hati yang memberontak ini diubah menjadi hati yang diselamatkan. Bahasa pemberontakan diganti menjadi bahasa keselamatan. Bahasa pemberontakan diganti melalui karya Kristus. Ada bahasa penebusan. Melalui ambil dan makanlah tubuh Yesus, kita dibebaskan dari kutuk dosa, di mana Hawa mengambil buah terlarang dan memakan buah terlarang. Apa konsekuensinya? Tubuh Yesus harus dipecah-pecahkan. Yesus Kristus, sang roti hidup itu yang harus menanggung murka Allah atas dosa, supaya barang siapa yang makan sang roti hidup itu dapat memperoleh hidup yang kekal. Dengan makanan manusia jatuh dalam dosa. Dengan makan roti hidup yang sudah dipecah-pecahkan itu, kita yang percaya, kita yang berdosa yang percaya kepada Kristus, sang roti hidup, kita diselamatkan. Augustine de Hippo, dia berkata begini, saya nggak akan baca bahasa Inggrisnya, saya akan terjemahkan langsung. Pencipta manusia menjadi manusia, bahwa dia penguasa bintang-bintang harus menyusui di dada ibunya. Sang roti hidup harus rela jadi lapar. Sang mata air harus rela menjadi haus. Sang terang harus tidur. Sang jalan itu harus merasakan lelah dalam perjalanannya. Sang kebenaran dituduh sebagai saksi palsu. Sang guru dipukuli dengan cambuk. Sang fondasi yang terkokoh atas alam semesta rela digantung di atas kayu. Sang kekuatan itu rela menjadi lemah. Sang penyembuh rela untuk dilukai. Sang pencipta kehidupan rela mati. Saudara, inilah Injil. Jangan sampai kita hanya berhenti pada tandanya.
tetapi temukanlah tujuannya. Mujizat jasmani itu sementara. Hidup yang Tuhan berikan di dalam Kristus itu kekal. Itulah mujizat yang terbesar. Kalau kita bisa bicara seperti Petrus, biarlah kita mempercayai Kristus, mempercayakan hidup kita kepada Sang Kristus, Sang mujizat yang terbesar itu. Dan kita mengenal Dia, ginosko, bahwa Dialah sumber kehidupan kita, pemegang hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, ajar kami Tuhan. Kami bertobat kalau kami adalah orang-orang yang nomor 1, miracle groupies. Atau mungkin yang nomor 2, miracle addicts. Kami bertobat, seringkali kami seperti orang Israel. Kami cari formula, kami hanya puas, dan kami cari berkat yang fana. Dan kami hanya puas untuk menjadikan Engkau jadi sarana. Tapi biarlah kami sadar, saat kami memiliki Kristus, kami memiliki segalanya. Saat kami makan dan memiliki Sang Roti hidup, mujizat yang terbesar itu bersama dengan kami. Biarlah kami melihat lebih beyond the miracles. Kami percaya penuh, mengenal secara intim, karena Yesuslah roti hidup bagi kami, penyelamat kami, pemegang hidup kami.